perencanaan dan pembangunan, kemudian manajemen pembangunan. Kemudian mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan perencanaan dan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Nanti kalau saya sertakan Renja, kemudian saya sajikan Renstra, kemudian saya sajikan Renov. Nah, teman-teman nanti bisa kemudian mengevaluasi apakah kebijakan yang sudah dibuat itu benar-benar kebijakan yang berpihak pada publik, kebijakan yang adil gender, atau kebijakan yang mengedepankan keadilan untuk masyarakat miskin. Nanti teman-teman bisa mendapatkan itu ya dari mata kuliah ini, setidaknya bisa seperti itu. Kemudian dapat menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengkaji pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi untuk menghasilkan solusi atau gagasan. Bahan kajiannya tidak terlalu banyak sebenarnya, tetapi cukup meluas dan cukup aplikatif. Jadi harapannya kalau teman-teman benar-benar mempelajari mata kuliah ini, setidaknya teman-teman punya bekal ketika ikut di bagian perencanaan ya nantinya. Pertama adalah konsep dasar pembangunan. Ini sebenarnya hanya mengulang sedikit dari administrasi pembangunan. Jadi mungkin nanti saya akan bertanya apa sih pembangunan, kemudian pendekatan pembangunan itu ada apa aja, teori pembangunan yang kita gunakan seperti apa, kemudian perkembangan pendekatan pembangunan di Indonesia itu seperti apa, ini ada di sini. Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan teori keuangan publik ya. Kemudian nanti masuk ke pendekatan perencanaan pembangunan di Indonesia. Jadi selama ini gimana sih perencanaan pembangunan di Indonesia? Apakah kita menggunakan money follow program atau kemudian kita menggunakan konsep yang lain? Nanti kita akan bahas di situ. Kemudian yang keempat, model-model pembiayaan pembangunan di Indonesia. Jadi sedikit aja sebenarnya yang kita pelajari, tetapi cukup beranak pinak gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat di bagian penjelasan dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Ini beberapa buku yang bisa digunakan ya. Ada bukunya Rosenblum, kemudian ada bukunya Akintola, kemudian ada Katarina, kemudian bukunya Marlene Marx Rubin gitu ya, kaitannya dengan konteks perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Secara praktis, teman-teman juga bisa mempelajari bagaimana Bappenas mengeluarkan cara untuk melakukan perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Jadi modul-modul yang biasa digunakan sama pemerintahan, mungkin teman-teman juga bisa mengaksesnya. Kemudian ini adalah beberapa tahapan yang akan kita lalui. Jadi seperti biasa kita ada 16 kali pertemuan. Ya, ada 16 kali pertemuan, dua untuk evaluasi, satu evaluasi UAS dan satu evaluasi untuk UTS. Bentuk UAS dan UTS seperti apa nanti kita bicarakan. Di pertemuan pertama hari ini, selain kita melakukan kontrak perkuliahan, Bu Rina hanya akan menyampaikan sedikit terkait dengan, bukan menyampaikannya, kita diskusi karena teman-teman sudah mendapatkannya dari mata kuliah administrasi pembangunan terkait komponen pembangunan ya, DNA komponen pembangunan, konsep pembangunan gitu ya. Kemudian di pertemuan besok kita akan bicara pendekatan pembangunan. Kemudian di pertemuan selanjutnya ada nilai-nilai dalam konteks pendekatan pembangunan. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh lingkungan dalam konteks perumusan perencanaan pembangunan. Ya, jadi ini konteksnya masih di perencanaan pembiayaan pembangunan. Kemudian kita nanti masuk ke komponen perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Ya, ini. Kemudian nanti ke pendekatan pembiayaan dan pembangunan. Ya. Kemudian nanti kita juga masuk ke nilai-nilai, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kalau kita bicara terkait dengan pembiayaan pembangunan. Kemudian ada hasil analisis khusus. Kita juga masuk ke pengaruh UTS ya. UTS-nya nanti hasil analisis kasus atau bisa UAS ini bisa berada. Kemudian ada konteks lingkungan di konteks kesehatan, kebijakan pembangunan. Kemudian ini ada perkembangan kebijakan perencanaan pembangunan, kemudian ada perkembangan kebijakan pembiayaan pembangunan,
ada dinamika partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, kemudian ada implementasi model perencanaan pembiayaan pembangunan. Nanti juga ada perkembangan planning and budgeting di Indonesia. Kemudian di sini ada kinerja perencanaan pembiayaan pembangunan. Nah, nanti kemudian ada UAS-nya. Oke, di sini masih karena ini belum kami revisi ya, jadi ini masih menggunakan RPS yang lalu, tapi beberapa ada perubahan nanti kami sampaikan di UTS dan UAS-nya, ya, terkait dengan UTS dan UAS-nya. Karena kami harus menggunakan home base team based project dengan case method. Jadi nanti ada beberapa metode pembelajaran yang akan kita sesuaikan. Setidaknya itu adalah beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari, ya. Beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan perencanaan pembiayaan pembangunan. Intinya adalah ketika kita bicara pembiayaan pembangunan, minimal teman-teman bisa tahu secara teoritis, secara praktis bagaimana membuat perencanaan dan pembiayaan pembangunannya, gimana sih cara kita itu gimana sih buatnya RPJP, gimana sih buatnya kemudian dan secara praktis, secara sistem itu seperti apa berjalannya di dalam pemerintahan, nanti teman-teman bisa melihat. Jadi nanti saya akan mencoba membandingkan antara yang teoritis dengan yang praktis, gitu ya. Kemudian kesulitan-kesulitan apa. Beberapa kali saya mendampingi teman-teman di OPD untuk membuat Renstra, terutama ya RPJMD, Renstra, karena kebetulan saya tergabung juga di di konsultan perencanaan pembiayaan pembangunan di Semarang. Jadi saya sedikit banyak mendampingi beberapa OPD di Jawa Tengah. Kalau kemarin Renstranya Kementerian PPPA saya dampingi di seluruh Indonesia. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ini anak AM mestinya bisa gitu. Jadi secara SDM banyak yang nggak paham. Ditanya indikator kinerja itu apa, itu banyak sekali yang nggak paham. Kemudian bedanya output sama outcome itu seperti apa, itu nggak paham. Kemudian harus cascading gitu, mensinkronkan antara RPJMD dengan Renstranya, nanti dengan Renjanya. Nah itu banyak sekali SDM dari pemerintahan itu yang belum paham. Jadi menurut saya ini adalah peluang teman-teman untuk menjadi expert di situ gitu ya, karena ternyata itu sangat diperlukan. Jadi mata kuliah ini benar-benar sangat diperlukan. Mata kuliah ini baru ditawarkan lagi di kurikulum 2017. Sebelumnya pernah dihapus ya. Sebelumnya mata kuliah ini pernah dihapus. Jadi semasa saya kuliah tahun 98 ini ada, tapi kemudian setelah sekitar tahun 2006-an itu dihapus mata kuliah ini karena dianggap sama dengan Menstra, manajemen strategik gitu ya. Tetapi dari kajiannya secara praktis agak berbeda gitu, sehingga kemudian dari hasil pengembangan kurikulum mata kuliah ini kemudian dimasukkan kembali gitu, karena dianggap sangat penting dari stakeholder yang merasa banyak SDM yang belum memahami terkait dengan perencanaan pembiayaan pembangunan. Jadi
Mudah-mudahan dengan teman-teman sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti teman-teman bisa menjadi bekal gitu ya, kita berdiskusi terkait dengan bagaimana sih seharusnya melakukan perencanaan dan pembiayaan pembangunan itu kan terkait dengan itu. Oke. Itu yang bisa saya berikan selintas ya gambaran terkait dengan mata kuliah ini. Oke, kemudian kita mau kontrak terkait dengan waktu pembelajaran. Itu silabusnya ya, sekarang kontrak perkuliahannya. Kita mulai di 10.15, betul ya? Dan kita berakhir di 13.50 dengan spelling istirahat di jam 12 sampai dengan jam 13 kalau saya tidak salah, 12.15 sampai jam 13 ya, untuk melaksanakan sholat zuhur. Saya mau menawarkan gitu ya, menawarkan pada teman-teman, apakah kita akan bablas yuk, lanjut gitu ya, berakhir di 12.45, jadi mulai 10.15 berakhir di 12.45, atau tetap kita masuk 10.15 seperti jadwal aja, berhenti jam 12, kemudian istirahat, sholat, makan, nanti masuk lagi jam 1, berakhir di 13.50. Monggo saya tawarkan terlebih dahulu. Silakan. Mau gimana? Yo. Mau bablas atau mau berhenti dulu? Nek berhenti dulu, keuntungannya adalah kita sholat tepat waktu. Aku rak disalahke karo Gusti Allah, burina ngajar dibablaske, lihat mahasiswanya jadi telat sholate. Iya nek panjang umur lagi pembelajaran terus tiba-tiba ono sing dipanggil Gusti Allah amit-amit gitu ya. Burine disalahke loh. Salah karena ya. Nah, itu ya kerugiannya kalau kita bablaske. Keuntungannya adalah saya tidak kehilangan mahasiswa biasa nih. Karena habis jam 1 itu dok bobo, terus akhirnya dok matiin videonya, nggak tahu saya ngomong sama siapa, entah sama bantal, entah sama kasur gitu kan, kalian dibawa tidur gitu, apalagi udah makan. Tapi monggo, Bu Rina nawarin sama kalian, boleh mau gimana? Kalau saya ngikut ya, kalau saya sih menyarankannya tetap seperti jadwal gitu. Cuman monggo, apakah kalian keberatan sesuai dengan jadwal atau mau bagaimana? Monggo. Kalau dari teman-teman lanjut aja Bu. Oke lanjut. Jadi aku jadi salah loh ya, jangan salahkan kalian tidak tepat waktu salatnya gitu ya. Oke baik. Kita lanjut ya. Jadi kita masuk di 10.15, kemudian spelling waktu sampai 10.30 lah ya. 10.30, kemudian nanti selesai di jam 12.45. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sepakat ya, terima kasih. Kemudian, baik. Ada dua penilaian yang paling besar ya, selain seperti biasa presensi dan tugas gitu ya. Presensi 10%, kemudian tugas akumulasi itu 20%. Kemudian saya punya UTS dan punya UAS. Nah, saya mau menyampaikan untuk UTS kita melakukannya secara in-class, okay? Sedangkan untuk UAS saya akan menyelesaikannya dengan project. Jadi karena saya menggunakan metode pembelajaran team-based project, maka yang UAS itu bentuknya adalah project. Projectnya seperti apa nanti saya sampaikan setelah UTS. Ya, jadi sampai dengan UTS kita masih bentuknya adalah peningkatan pengetahuan, gitu ya. Jadi meningkatkan pengetahuan. Jadi kemampuan teman-teman untuk memahami secara teoritis. Setelah UTS kita akan lebih ke praktek, gitu ya. Bagaimana mensinkronkan antara satu perencanaan dengan perencanaan lainnya, bikin cascading, bikin program dan lain sebagainya. Maka itu kan lebih ke praktek sehingga teman-teman akan
juga nanti akan ada kuliah tamu, kuliah pakar dengan bagian perencanaan. Ya, saya mencoba untuk berhubungan dengan beberapa perencana di organisasi pemerintah daerah. Jadi nanti ada kuliah pakar untuk kemudian teman-teman bisa berdiskusi dengan para perencana gitu ya, para perencana dari bidang perencanaan gitu. Itu dilakukan setelah UTS gitu ya. Jadi Bu Rina mau menyampaikan bahwa penilaian ada dua, yang besar. Yang pertama adalah UTS, yang itu adalah murni dari in-class test. Kemudian yang kedua adalah UAS. UASnya ini diperoleh dari proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Okay. Proyek yang dikerjakan secara berkelompok, namanya kan team based project, berarti nanti dikerjakannya secara berkelompok. Kemudian ada tugas, jadi silakan dihitung aja. Kehadiran saya nilai 10%, kemudian tugas saya nilai 20% secara akumulatif, kemudian sisanya berarti kan sudah 30, sisanya berarti 35 saya pukul rata, 35 untuk UTS dan 35% untuk UAS. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa kemudian memprediksi, oh aku pengen nilainya A, berarti harus seperti apa, pengen nilainya B, ya mesti seperti apa. Begitu. Itu untuk penilaiannya. Seperti biasa, boleh bolos 4 kali, ya, selama tidak kurang dari 75%. Seperti biasa kan, kalau teman-teman kurang dari 75% nggak bisa ke input nilainya nanti ya, nggak ada di daftar hadirnya untuk UAS maupun UTS. Jadi kalau mau bolos, 2 kali sebelum UTS, 2 kali sebelum UAS, tapi dengan catatan seperti biasanya, ada izinnya gitu ya, ada izinnya, ada keterangannya kenapa sampai tidak masuk, entah itu sakit, entah itu melaksanakan tugas negara, atau entah itu ada kepentingan lain yang bentuknya pribadi, seperti misalnya ada sakit, ada yang menikah, atau keluarga ini ada yang meninggal, itu boleh gitu. Oke, ada pertanyaan dulu terkait kontrak perkuliahan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk di materi langsung. Karena materinya banyak sekali, saya Bu, pertama jangan langsung kuliah. Biasanya gitu. Cuma saya mahasiswa dulu, pertemuan pertama saya masih di Cianjur gitu kan. Kebetulan biasanya orang-orang tua konek-konek kemana-mana. Acu-acu temuan enggak ya. Karena kan coba masuk mumpung daring. Kalau luring mungkin kalau daring mau enggak mau gitu ya, supaya pembelajaran tetap berlangsung. Tapi tidak akan full ya, tenang aja, tidak akan full pertemuan pertama. Kita hanya akan brainstorming kaitannya dengan pembangunan ya, karena tadi seperti saya sampaikan, materi hari ini yang pertama adalah terkait dengan konsep pembangunan. Oke, pertanyaan saya akan saya share lewat ini. Kita akan mulai ya, bismillah ya, mulai belajar. Mbak Ipa minta chargernya dong. Charger. Berisikan. Oke, saya punya gambar, sudah terlihatkah PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Kita akan melakukan refleksi terkait dengan pembangunan. Oke. Saya mau bertanya dari sini. Apa sih sebenarnya tujuan pembangunan? Siapa yang mau menjawab?
silakan. Sebelum ke definisian gitu ya. Ya, ada yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Silakan Mas Jabar. Intinya itu ada kemajuan atau perbaikan tujuannya. Tujuan pembangunan, kemajuan atau perbaikan. Kemajuan atau perbaikan. Jadi kalau jalan di tempat tidak pembangunan. Tidak, Bu. Tidak. Saya kasih analogi. Nilaimu semester ini 3,0. Semester besok 3,0. Tapi padahal kamu sudah melakukan banyak hal. Itu membangun apa orang? Berarti pembangunan yang belum optimal. Jadi tujuan pembangunan apa? Tetap memperbaiki, memajukan. Kemajuan. Oke, kita bisa lihat ya, Mas Jabar melihat dari sisi hasil ya. Mas Jabar pendekatannya adalah hasil. Oke, Mas Jabar melihat dari sisi hasil. Nek orang ono perbaikan, orang ono kemajuan, berarti orang ngopo-ngopo. Berarti orang membangun. Oke, kita simpan punyanya Mas Jabar. Yuk, yang lain. Apa sih tujuan pembangunan? Yuk, yang lain. Udah semester 5 mah nggak usah saya panggil-panggil lah, pasti pada jawab sendiri. Yuk, yang lain mangga. Oke, kalau nggak ada saya yang panggil. Oh, silahkan Mbak Ina. Oke, terima kasih Mbak Ina. Mbak Ina sedang menyampaikan tujuan pembangunan secara praktis seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Oke, terima kasih Mbak Ina. Ada yang lain? Apa sih tujuan pembangunan? Yuk, yang lain? Nek kamu bangun omah ki nggo opo toh? Nek kamu membangun sebuah website itu untuk apa toh? Nek kamu membangun sebuah jejaring itu buat apa toh? Yo, ada yang mau jawab? Apa sih tujuan pembangunan? Saya Bu, Silakan, monggo Mbak Vivi. untuk apa ya, mempermudah Mempermudah apa? ya apa, kehidupan manusia. Oke. Untuk mempermudah kehidupan manusia, melakukan pembangunan. Perasaan pembangunan mempersulit deh, tambah gawean. Ya maksudnya kan apa, tujuannya itu buat apa ya, adanya, kalau membangun itu biasanya ada perubahan. Tujuannya ke situ biar lebih baik. Oke. Untuk hidup yang lebih baik gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kita mau ngambil ke sisi filosofi dulu ya. Saya Bu Mawar izin. Monggo Mbak Mawar, silakan. Ya, menurut saya tujuan pembangunan itu untuk memperbaiki meningkatkan juga kualitas yang sebelumnya sudah ada dan untuk meningkatkan agar lebih baik lagi, dan juga ya sebenarnya itu dulu Bu, lupa ya. Meningkatkan kualitas, meningkatkan sesuatu untuk lebih baik lagi. Intinya adalah untuk perbaikan gitu ya, sama kayak Mas Jabar ya. Oke, yang lain. Yo, yang lain. Yo, yang lain. Izin menjawab, Bu. Monggo Mbak Isma. Bisa nggak sih kalau misal tujuan pembangunan itu
untuk mencapai kehidupan yang sejajar dan sederajat. Itu. Mencapai kehidupan yang sejajar dan sederajat. Oke, coba diterjemahkan sejajar dan sederajat. Piye? Coba. Kalau misal ya, misal orang yang rumahnya masih gede gitu ya. Terus ada sebuah dari desa gitu untuk melakukan pembangunan gitu, kan otomatis nanti rumahnya jadi kayak warga yang lain gitu. Rumahnya jadi tembok gitu, jadi mencapai kehidupan yang sejajar dengan lainnya. Oke, terima kasih Mbak Isma. Intinya untuk mencapai sesuatu tadi, pengen sama, pengen sederajat gitu ya. Kalau yang itu pakai tembok ya dengan pembangunan bodoh-bodoh nganggo tembok gitu kan. Kalau tanahnya yang itu udah pakai keramik, saya mau pakai keramik lagi. Nah, itu tujuan dari pembangunan, menyamakan, mensejajarkan. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Silakan Mas Ilham. Kalau menurut saya selain mengoptimalkan dan mengembangkan, di sisi lain juga bisa untuk menjaga kestabilan, Bu. Menjaga kestabilan. Oke, selain mengoptimalkan, meningkatkan, juga menjaga kestabilan. Bisa realitanya seperti apa? Realitanya kayak misal di pembangunan terus supaya pembangunan tersebut tidak turun, usaha kita selain meningkatkan juga menjaga kestabilan tersebut. Jadi seenggaknya kalau tidak maju kita stabil, Bu, dalam hal itu. Itulah menurut saya. Oke, berarti tadi menjaga kestabilan, stabilisator ya, stabil. Yang lain? Menjawab Bu Muflihah. Silakan. Menurut saya adanya pembangunan itu dapat membantu untuk kehidupan berkelanjutan, Bu. Jadi misalnya kan kita membangun energi yang ramah lingkungan itu kan otomatis akan membantu kehidupan yang akan berkelanjutan gitu, Bu. Oke. Jadi intinya untuk membantu kehidupan yang berkelanjutan. Oke, untuk membantu kehidupan yang berkelanjutan. Baik, satu lagi. Izin menambahkan, Bu. Silakan Mbak Melinia. Tujuan pembangunan itu untuk menciptakan kehidupan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Oke, untuk kesinambungan bersama ya, keberlanjutan, kesinambungan untuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman. Yang disampaikan teman-teman nggak ada yang salah ya. Jadi tujuan pembangunan ada yang tadi perbaikan, kemudian ada yang untuk kestabilan, ada yang untuk menyamakan derajat, ada yang untuk keberlangsungan. Kalau kita bicara tujuan pembangunan, sebenarnya ada semacam kuadran tertentu yang kita akan raih gitu ya. Kalau teman-teman pernah mendengar ada output, ada outcome, ada impact gitu ya, itu sebenarnya adalah tujuan pembangunan. Bisa jadi misalnya tujuan pembangunan saya, tujuan saya tahun ini bikin satu buku, dah gitu aja. Itu udah tujuan. Tapi bisa jadi 5 tahun yang akan datang saya bisa jadi profesor misalnya, itu juga udah tujuan gitu ya. Jadi yang kalian sebutkan tadi saya melihatnya dari dari sisi waktu. Tadi ketika bicara kesinambungan sebenarnya teman-teman sedang berbicara sesuatu yang tujuan yang jangka panjang gitu ya. Kemudian ketika tadi bilang menyamakan derajat gitu ya, dengan mencontohkan bangun nggak gede lagi kemudian pakai tembok gitu kan, sifatnya itu lebih ke sesuatu yang jangka pendek gitu. Kemudian ada yang bilang Bu mengoptimalkan, bisa jadi itu terjadi pada 5 tahunan. Tujuan pembangunan ada berbagai macam cara gitu ya.
tergantung kepada waktu, ya, tergantung kepada substansi yang dibangun itu apa, ya. Tetapi pada intinya seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa tujuan pembangunan itu adalah mencapai sesuatu yang lebih baik, gitu ya, mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, sesuatu yang lebih baik tadi bisa dilihat dari sisi hasil maupun dilihat dari sisi proses. Ya. Mungkin dari sisi hasil sama aja, stagnan di angka 5. Tetapi prosesnya ternyata dia melakukan segala sesuatu yang effortnya cukup besar. Maka kita tidak bisa melihat hasil itu dari pembangunan itu hanya dari hasil, tapi kita juga melihat dari hasil dari sisi proses. Karena bisa jadi mungkin saja tujuannya itu tidak tercapai. Bisa jadi misalnya tujuannya tidak tercapai, tetapi sebenarnya dia sudah berusaha ya dengan segala macam cara gitu kan, tetapi hasilnya malah jeblok. Misalnya saya ambil contoh, kalian melakukan make up ya, make up itu kan salah satu saya analogikan sebagai sebuah pembangunan. Tujuannya make up kan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Jebule dosennya lebih larang nilai gitu kan, ternyata tugasnya tambah akeh gitu kan, padahal usaha kamu juga sudah dengan niat tulus ikhlas ya untuk kemudian meningkatkan derajat penilaian gitu, ternyata nilainya malah jadi C, malah ora lulus gitu. Nah, itu bukan berarti dia tidak melakukan pembangunan, tetapi kemudian tujuan pembangunannya yang tidak tercapai, tetapi secara proses pembangunan itu sudah berlangsung ya. Oke, kita simpan dulu supaya teman-teman bisa memahami. Kalau begitu pembangunan itu apa? Kalau tadi tujuan pembangunan itu untuk menjadi lebih baik, untuk kesinambungan, untuk menyamakan derajat, untuk stabilisator, jadi pembangunan itu apa saja? Silakan Mbak Ina. Oke, pembangunan adalah modernisasi. Modernisasi itu apa? Jadi ke arah meninggalkan tradisional menuju ke arah yang lebih modern, yang lebih baik, yang lebih canggih gitu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sekarang orang balik lagi bikin sedotan dari kayu? Kenapa orang balik lagi sekarang jajan di pasar-pasar tradisional dengan pakai koin-koin yang dibuat dari kayu? Padahal katanya sekarang orang mau pakai yang namanya segala sesuatunya nggak pakai duit gitu ya, pakai apa sih istilahnya sekarang itu fintech gitu ya. Oke. Apakah pembangunan selalu modernisasi? Ketika Anda mendefinisikan konteks pembangunan, saya bisa mendapatkan Anda menggunakan pendekatan apa ketika mendefinisikan. Tapi kita simpan dulu. Oke, Mbak Ina bilang pembangunan adalah modernisasi. Yang lain? Saya Bu. Monggo, siapa dulu? Mas Malik dulu. Monggo Mas Malik. Ya. Oke. Menurut saya pembangunan merupakan sebuah proses untuk menuju perubahan yang direncanakan. Nah, begitu. Oke, pembangunan sebuah proses yang dilakukan yang direncanakan untuk mencapai perubahan. Oke. Ada proses, ada perubahan, ada perencanaan. Monggo Mbak Hana. Sebenarnya saya 11-12 Ibu sama Malik. Saya proses atau rangkaian usaha untuk merubah suatu hal menjadi lebih baik. Oke, proses untuk merubah sesuatu hal menjadi lebih baik. Oke, yang lain? Saya izin Bu. Oke, siapa dulu nih? Mbak Krisna dulu. Sebenarnya saya 11-12 sama punya Malik sih Bu, cuman mungkin tambahannya pembangunan itu merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, gitu Bu. Proses perubahan yang dilakukan secara sadar. Sadar saya mesti sadar, kemudian direncanakan, gitu ya? Iya, harus sadar Bu. Harus dengan sadar. Ingat ya, sadar. Sadar ki waras berarti. Waras berarti dengan akal sehat, gitu kan?
Oke, baik. Lanjut. Ada lagi tadi siapa lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Monggo, silakan Mbak Mutiara. Ya, jadi menurut saya pembangunan itu adalah sebuah usaha untuk memperbaiki, merencanakan, dan juga melihat kepada sesuatu yang lebih baik, untuk menuju sesuatu yang lebih baik, based on, menurut saya, apa sih yang society sekarang ini butuhkan gitu, Bu. Dengan tentunya melalui perencanaan-perencanaan yang matang. Oke, pembangunan itu adalah perencanaan yang dilakukan secara matang berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, betul. Kata kuncinya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yuk, dua orang lagi. Yuk, siapa lagi? Izin menjawab, Bu. Mangga, silakan. Jadi secara mendasar itu menurut saya pembangunan adalah proses perubahan. Yang tadi dikatakan Ibu mungkin bisa dilihat dari sisi hasil atau prosesnya. Oke, pembangunan adalah proses perubahan. Baik. Satu lagi. Menjawab, Bu. Mangga, Mbak Mawar. Ya. Jadi pembangunan itu proses untuk mengubah keadaan di masa lalu yang belum sesuai, yang nantinya setelah dilakukan pembangunan itu dapat dijadikan sebagai investasi untuk masa depan, untuk generasi selanjutnya begitu, Bu. Baik, terima kasih. Ada beberapa kata kunci, terima kasih jawabannya yang teman-teman sudah sampaikan kaitannya dengan apa itu pembangunan. Saya akan mencoba menganalogikan dengan ini dan kita akan menyimpulkan bersama-sama apa yang dimaksud dengan pembangunan. Sebentar. Sudah terlihat ya? Oh, saya sedang tidak berafiliasi dengan komunitas apapun ketika mengambil kue ini. Oke, ya. Oh, supaya pikirannya kemana-mana. Oke, saya punya sebuah kue. Oke, saya punya sebuah kue. Saya mau makan sebuah kue. Oke, saya mau makan sebuah kue. Kue yang saya inginkan adalah rainbow cake. Kata orang itu kuenya enak. Kata orang itu bisa kata negara maju, kata negara yang sedang berkembang, kata negara-negara miskin gitu ya, kata negara yang mungkin masih dijajah, katanya kue itu enak. Ya. Karena apa? Di dalam kue itu ada warna-warna yang setiap warnanya punya rasa. Misalnya, oh ternyata kalau merah itu ada rasa stroberinya, gitu ya. Betapa sangat nikmat ketika bisa menciptakan, memiliki teknologi, misalnya. Ada rasa orennya, oren itu berarti ada rasa jeruknya. Nah, ketika ada rasa jeruknya, oh betapa menyegarkannya jika memiliki modal yang besar, sehingga kemudian ekonomi negara itu bisa terus digenjot dengan baik, misalnya. Kemudian ada kuningnya rasanya pasta nanas, misalnya. Di sana hampir mirip dengan rasa jeruk, tetapi nanasnya itu mencerminkan bahwa kesegaran itu bisa didapat kalau usahanya masyarakat itu juga bisa didukung, misalnya UMKM-nya harus jalan di situ, pariwisata dengan basic UMKM harus jalan, misalnya. Kemudian ada hijau di sana. Hijau di sana menunjukkan rasa pandan. Rasa pandan di sana kalau saya analogikan bahwa ada negara yang menginginkan swasembada pangan. Ya, tidak pernah ingin impor beras, tidak pernah ingin impor kedelai, ya, tidak pernah ingin impor daging karena apa? Karena negaranya subur, gitu kan, sehingga dia makmur. Wah, di situ enak banget. Gitu. Kemudian ada biru. Biru itu mencerminkan rasa makanan yang warnanya biru, bunga telang gitu ya, misalnya bunga telang yang airnya kebanyakan kan jadi biru gitu. Nah, misalnya. Nah, di situ mencerminkan keindahan misalnya. Nah, keindahan itu kemudian dicerminkan dengan masyarakatnya yang sopan santun, kemudian ramah, tidak ada pertikaian dan lain sebagainya, aman banget di situ misalnya.
Kemudian yang terakhir ada warna ungu gitu ya. Ungu itu tadi misalnya diambil dari buah yang berwarna ungu, terong misalnya atau apa yang warnanya ungu. Nah, misalnya gitu. Kemudian di situ mencerminkan bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang agamis misalnya dan lain sebagainya. Kalau saya mau bikin rainbow cake seperti itu dengan berbagai rasa seperti itu, apakah saya bisa langsung mencampurkan terigu sekian kilo, kemudian tepung beras sekian kilo, telur sekian kilo, kemudian pewarnanya sekian banyak, ngaduknya gimana, bisa enggak? Kalau mau bikin kue gitu, bisakah kita langsung punya seperti itu? Tidak. Tidak. Ada yang bisa jawab iya? Bisa? Ada nggak yang Anda mencicipi kue yang seperti itu, membuat kue seperti itu, kemudian langsung jadi gitu? Ada nggak? Nggak ada, ya. Ada, Bu, langsung beli, asal punya duitnya, langsung jadi gitu ya. Beda ceritanya ya, meskipun pembangunan juga bisa membeli ya. Kita nggak perlu bikin kereta, kita beli aja keretanya, bisa aja gitu kan. Tapi duitnya berarti kan lebih banyak. Nah, untuk membeli untuk punya uang lebih banyak kan perlu melakukan pembangunan di bidang yang lain kan gitu. Artinya apa? Yang mau saya tekankan adalah membangun itu sama seperti membuat kue. Kata kuncinya bukan membeli kue ya, tapi membuat kue. Untuk membuat kue dengan persis seperti ini yang suka nonton MasterChef gitu ya, MasterChef, kemudian Anda harus melakukan duplikasi. Okay. Anda harus melakukan duplikasi. Ketika melakukan duplikasi, baik itu bentuk, baik itu rasa, baik itu ukuran. Membangun juga sama seperti itu. Ya. Minimal kan kita melakukan duplikasi. Duplikasi pada negara-negara yang di atas kita biasanya. Gak mungkin kan kita menduplikasi negara-negara yang di bawah kita. Ya kan, gitu ya. Maka kemudian pembangunan itu sama seperti membuat kue. Artinya apa? Kalau sebelum membuat kue, apa yang dilakukan? Kalau membuat kue, sebelumnya apa yang dilakukan? Bahannya. Caranya, bahannya, terus alatnya, Bu. Alatnya, terus biayanya, terus eksekusi, trial and error. Eksekusinya, terus resepnya. Oke, saya mau fokus ke resep. Nggak mungkin kamu cari alat, nggak mungkin kamu punya biaya, nggak mungkin kamu bisa menaksir biayanya sekian, nggak mungkin kamu bisa belanja kalau kamu nggak tahu resepnya. Jadi yang pertama kali kalau kamu mau bikin rainbow cake, bikin rainbow cake yuk. Gimana ya rainbow cake itu? Yang dilakukan apa? Googling di Google. Ya, masuk ke Google, kamu cari tahu menu resep membuat rainbow cake. Itu yang dilakukan. Berarti kan kalau kita mau membangun, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita punya sesuatu sebagai dasar untuk membangun tadi. Apa? Oh, saya perlu dokumen. Dokumen apa? Dokumen perencanaan. Berarti di dalam konteks rainbow cake ini, kita butuh resep. Di dalam resep itu kemudian tertulis, oh, kalau mau membuat rainbow cake dengan ukuran loyang sekian dengan sekian, tergantung ya, mau pakai loyangnya apa? Kotak, loyangnya lingkaran, loyangnya segitiga, loyangnya seperti apa, ukurannya berapa, itu sama. Kamu mau membangun ke arah yang mana? Negara mana yang sedang kamu tuju yang menjadi sebagai konteks duplikasi? Oh, Bu, saya mau masuk ke negara berkembang, tapi pada ukuran seperti negara X misalnya. Mau kayak negara Singapura misalnya. Mau kayak negara Amerika misalnya. Kita kan perlu punya ukurannya sama. Ketika kita mau membuat rainbow cake, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah cari resepnya. Cari resep juga jangan sampai salah. Karena apa? Kamu mau bikin rainbow cake-nya ukurannya loyangnya itu 18 cm, kamu ngambil yang 36 cm. Ya kebanyakan, nanti tura-tura nanti jadi mubazir bahannya. Ya toh, akhirnya kamu beli
membeli beras dari ekspor beras, impor beras kebanyakan, akhirnya kemudian membusuk. Kamu impor pakaian kebanyakan, akhirnya kemudian jadi sampah, kan jadi mubazir. Nah, sama. Ketika melakukan perencanaan, ketika mencari resep pun kita harus berhati-hati. Logikanya, ketika kita akan membuat perencanaan untuk sebuah pembangunan pun, ternyata perencanaannya pun kita harus hati-hati. Satu. Jadi yang mau saya tekankan adalah intinya satu, sebelum kita membuat rainbow cake, kita butuh yang namanya resep. Kalau resepnya sudah ada, maka yang kita lakukan adalah kita pirsani di dalam resep itu butuh apa saja. Bahannya berapa, alatnya apa saja, caranya seperti apa. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar kita untuk membuatnya. Apa dulu? Beli alat dulu, beli bahan dulu, atau langsung diolah? Itu juga ada urut-urutannya. Nah, kalau diolahnya ini dibakar, ini di oven, ini dikukus, atau ini digoreng, itu pun ada caranya. Kemudian nanti berapa menit waktu pengerjaannya sampai kemudian bisa disajikan dengan piring saji seperti itu. Nah, ibaratnya itulah yang kita sebut dengan pembangunan. Jadi, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, pembangunan itu kata kuncinya adalah satu, proses. Pembangunan itu proses. Proses apa tadi? Proses nyari resep, proses cari bahan, proses menentukan biayanya, proses mencari tempat sajinya, proses kemudian alatnya seperti apa, proses mengelolanya, itulah pembangunan. Kata kuncinya adalah proses. Sekecil apapun proses itu adalah proses. Ya, jadi di dalam pembangunan kita akan menghargai sekecil apapun prosesnya. Yang pertama itu proses. Tapi proses ini harus dilakukan dengan tadi, gak mungkin kita langsung beli aja, gak bisa. Maka ada urut-urutannya. Maka proses ini dilakukan secara sistematik. Oke. Sama ya kayak kita penelitian, kan gak mungkin langsung kesimpulan. Ya, tapi yang kita lakukan adalah bikin latar belakang, bikin topi, cari latar belakang masalah, bikin rumusan pertanyaan, cari teorinya, kemudian turun ke metodenya seperti apa, turun lapangan, baru ngolah data. Sama, membangun juga seperti itu. Harus dilakukan secara sistematis. Gak mungkin kan tiba-tiba aja kamu hidupin oven, bahannya belum ada, bahannya belum dibeli, yang ada kebakaran. Karena apa? Kamu sudah ovennya sudah dinyalakan dari awal. Yang ada habislah itu gasnya, maka dilakukan tidak efisien, maka kamu melakukan pemborosan. Nah, ibarat pembangunan seperti itu. Satu, proses. Yang kedua adalah sistematis. Yang ketiga, tadi disampaikan dilakukan secara sadar. Oke, dilakukan secara sadar. Pembangunan itu adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan secara sadar. Kalau sadar berarti kan tadi kalau saya mengungkapkan waras dalam konteks kita menggunakan akal sehat. Kenapa kita pengen itu? Ya, bukan karena pokoknya aku pengen bikin itu, nggak seperti itu. Tapi kemudian kita tahu bahwa yang kita lakukan itu ada gunanya. Yang kita lakukan itu secara aksiologi ada manfaatnya, ada keuntungannya. Oh, kalau saya membangun ini, maka ada masyarakat yang terselamatkan. Kalau saya membangun ini, maka ada masyarakat yang kemudian terangkat secara ekonomi. Kalau saya membangun ini, maka kemudian akan ada impact-nya terhadap masyarakat yang lain. Maka itu harus dilakukan secara sadar. Bukan karena aku pengennya gitu. Kalau kita ngikutin aku pengennya gitu ya, maka kemudian itu tidak bisa dilakukan secara sistematis. Ya, karena dalam pembangunan itu sama-sama melakukan pengendalian. Nah, pengendaliannya itu dalam konteks tadi kesadaran. Nah, yang dilakukan dalam konteks negara, sadar itu adalah bahwa pembangunan bukan untuk sebuah kelompok, bukan untuk sebuah kepentingan, tapi tadi untuk publicness, untuk masyarakat. Ya, jadi dilakukan secara sadar karena apa? Ini ada cita-cita yang harus dicapai. Nah, cita-cita
cita-citanya itu konteksnya tadi lebih ke publicness. Itu. Yang ketiga, sadar, dilakukan secara sadar. Yang keempat, kalau dia sistematis dan dilakukan secara sadar, maka itu pasti terencana. Maka pembangunan itu adalah sebuah proses yang terencana. Ya, proses yang terencana. Meskipun perencanaan itu menghabiskan banyak waktu. Meskipun perencanaan itu menghabiskan banyak waktu. Ya enggak, kalian kalau pagi-pagi, malam hari sebelum tidur, kan mikir toh, besok pagi mau ngapain ya? Akhirnya tidurnya tertunda dulu. Oke, saya masuk, saya duduk di depan meja, saya sediakan kertas, kemudian Anda nulis. Jam 2 sampai jam 3 bangun, sholat tahajud, sholat witir, ngaji. Habis itu jam 3 sampai jam 4 ngerjain tugas. Jam 4 sampai jam 5 sholat subuh, mandi, terus itu kan, itu perencanaan. Ngabisin waktu. Kadang buat nulis kayak gitu habisin setengah jam. Bahkan bisa sejam. Karena kan ada ya. Besok pagi saya begini ada habisin waktu. Meskipun habisin waktu, tetapi setidaknya itu adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses di mana Anda sudah menyatakan niat. Ya. Nah, di agama Islam niat aja udah dihitung ya. Apalagi dilaksanakan. Jadi semakin banyak, ya nggak apa-apa kan niat baik kan, kecuali kalau jam 7.30 dan sebagainya maling, kan nggak mungkin loh, kan nggak jadi ya. Maka yang dilakukan adalah perencanaan masih sesuatu yang baik gitu. Nah kalau perencanaan sesuatu yang jahat ya nggak dinilai. Nah salah satunya adalah ketika perencanaan itu berarti kita harus melakukan perencanaan. Jadi pembangunan itu harus direncanakan. Buat apa? Buat hari ini, buat minggu depan, buat tahun depan, buat 10 tahun yang akan datang, maka itu harus direncanakan. Pasti kan kalian juga seperti itu kan, KRS, kalian ngisi KRS. Untuk 1 semester ini, saya ngampu 24 SKS. Itu untuk 6 semester. Kalian harus pecah, dari 24 SKS itu, setiap mata kuliah, kemudian kalian akan apa? Apa yang akan kalian rencanakan? Oh, itu harus terukur juga. Nah, misalnya nanti setiap harinya, Bu, nanti kalau mata kuliah ini saya akan gini, itu juga sama perencanaan. Artinya apa? Pembangunan itu adalah sebuah proses yang direncanakan. Kalau tidak direncanakan, bisa aja terjadi pembangunan, tetapi tujuannya mungkin bisa jadi tidak tercapai. Ya. Jadi selalu direncanakan. Pembangunan itu adalah sesuatu yang direncanakan. Bu, ada loh yang nggak direncanakan, tapi tiba-tiba berhasil. Kadang kalau mau main itu, Bu, kalau nggak direncanakan justru kejadian. Ada yang kayak gitu, udah ngobrol, ayo kita reunian gitu kan, reunian nanti tanggal sekian ya gitu kan, oh nggak jadi. Tapi yang kemudian langsung aja gitu kan, yuk kumpul, langsung tanpa perencanaan, ngumpul jadi. Kadang bisa seperti itu, tetapi tetap dalam konteks ini itu kebetulan, itu lucky, ya, itu keberuntungan. Ya, lagi satu frekuensi, oh iya, lagi pada kangen semua, ayo berangkat aja. Nah, tapi kemudian ketika direncanakan tadi saya bilang bisa jadi karena kalau perencanaan kan dalam kondisi dia sadar sehingga kemudian ini penting nggak, itu penting nggak, itu berpikir dengan ini penting nggak reunian tuh ya. Oh, nanti kalau yang datanya gini ya itu berpikir. Nah perencanaan juga seperti itu sehingga kemudian di dalam konteks perencanaan tadi dilakukan harus dengan secara sadar. Ya, pembangunan adalah sesuatu yang dilakukan dengan cara sadar dan direncanakan. Yang terakhir, untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Untuk mencapai tujuan tertentu. Saya tidak mengatakan untuk mencapai hasil yang lebih baik, tidak. Tetapi yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Karena tujuan tertentu di dalam konteks tujuan tertentu bisa jadi adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, atau misalnya untuk tadi mungkin hanya stabil, mungkin biasa-biasa aja, tapi untuk mencapai tujuan tertentu, gitu ya. Jadi jadi perencanaan itu adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematis dengan sadar, secara terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu tadi bisa jadi mengandung kata perubahan, ya, bisa jadi mengandung kata perubahan, karena kan ada tujuan berarti ada sesuatu yang ingin dicapai, berarti ada perubahan, entah itu tadi kalau pakai istilahnya Mbak Ina jadi modern,
menggunakan istilahnya teman-teman tadi jadi stabil, menggunakan istilah teman-teman tadi menjadi lebih baik, berkesinambungan. Yang pasti adalah pembangunan itu bertujuan, pembangunan itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu. Karena tujuan kamu dengan tujuan saya berbeda. Tujuannya Mas Malik dengan tujuannya Mbak Feby bisa jadi berbeda, gitu kan? Bisa jadi tidak untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam tanda petik, tetapi kemudian untuk mencapai sesuatu tadi. Aku nggak pengen kok nilaiku A, yang penting aku dapat ilmunya. Beda, gitu kan? Tapi tadi kadarnya sebenarnya konteksnya adalah perubahan. Ya, konteksnya adalah tujuan itu tetap perubahan. Nah, perubahan tadi tergantung kepada masing-masing individu. Sekali lagi, bahwa pembangunan itu adalah sebuah proses, kata kuncinya, proses, hargai itu. Ya, saya sedang menunjukkan bahwa sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan oleh sebuah negara, yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan, itu adalah proses. Kita akan menghargai itu, proses. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga proses itu berada dalam koridor yang baik, yaitu proses. Yang pertama, kata kuncinya, pembangunan itu adalah proses. Kalian semua sedang melakukan pembangunan, entah itu untuk diri sendiri, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk masyarakat, entah itu untuk negara. Tapi ketika kalian berada di dalam ruang virtual ini, kalian sebenarnya sedang melakukan proses dari pembangunan. Satu, itu adalah proses. Oke. Sekali lagi, hargai sekecil apapun orang melakukan proses. Yang kedua, kata kunci dari pembangunan adalah sistematis. Bahwa pembangunan tidak bisa seenaknya. Bikin rainbow cake, kemudian warnanya dicampurin. Ungu sama biru sama hijau sama merah yang jadi semuanya jadi hitam. Nggak jadi rainbow cake-nya, yang ada jadi black forest. Beda kan, jadi kue yang berbeda, meskipun rasanya mungkin jadi enak gitu kan, tapi itu kebetulan, bukan karena direncanakan. Sehingga tadi harus dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, harus dilakukan secara sadar. Artinya apa? Bahwa ini adalah sebuah amanah, ini adalah sebuah tanggung jawab, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga itu dilakukan secara sadar. Kemudian pembangunan itu harus dilakukan dengan cara perencanaan, direncanakan. Kapan mau bikin rainbow cake-nya? Sekarang loh, saiki lagi kuliah, ya orang mungkin toh. Sehingga kemudian itu harus direncanakan. Dan kemudian tujuan, dia memiliki tujuan, bahwa pembangunan selalu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya terserah, entah itu dalam, kalau saya lihat dari sisi waktu, yang bersifat output, yang bersifat outcome, ataupun yang bersifat impact. Yang pasti dia punya tujuan, dan tujuan tadi memiliki kelindahan dengan perubahan. Oke, dengan perubahan. Itu ya, itu intinya dari yang kita sebut dengan pembangunan. Oke, jadi kalau saya mau simpulkan, bahwa untuk rainbow cake yang enak itu dia butuh resep, dia butuh proses, dia butuh hasil. Kalau saya kontekskan ini dengan pembangunan, di sini ada perencanaan, di dalam resep itu ada perencanaan, proses itu adalah implementasinya, ini adalah hasilnya. Inilah yang kita sebut dengan pembangunan. Oke, ada perencanaan. Di dalam perencanaan otomatis ada pembiayaan, ini ada pelaksanaan atau yang kita sebut dengan implementasi. Kalau di ranah kebijakan kita sebut ini dengan formulasi, di sini kita sebut dengan implementasi, di dalam konteks manajemen kita sebut ini dengan pelaksanaan. Kemudian di sini ada hasil. Hasil itu menunjukkan terkait dengan dampak, impact, output, outcome. Ada di sini. Ini yang kita sebut dengan pembangunan. Mau rainbow cake yang enak, ya tergantung resepnya, perencanaannya seperti apa, tergantung prosesnya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Orang bilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, meskipun ada juga yang prosesnya udah baik, ya itu mah udah qadarullah, berarti kan udah dari sononya. Gimana Gusti Allahnya. Itu adalah bagian terakhir terkait dengan sabar dan ikhlas gitu kan. Udah berproses segimanapun hasilnya ya berarti kan itu udah takdirnya seperti itu. Ini yang kita sebut dengan pembangunan. Pertanyaan
Pertanyaan saya selanjutnya. Oke, biar nggak bosan. Pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa masih ada yang seperti ini? Kalau pembangunan tadi sudah direncanakan, sudah diimplementasikan, kenapa masih ada yang seperti ini? Kenapa masih ada yang seperti ini? Pembangunan tidak merata, Bu. Pembangunan tidak merata. Oke, ada yang lain. Ada yang korupsi. Oke. Pembangunan salah sasaran. Pembangunannya salah sasaran. Apalagi? Kenapa masih ada yang seperti itu? Atau kenapa masih ada yang seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Selain tadi karena ada korupsi, terjadi ketimpangan. Oke, karena ada ketimpangan pembangunan di suatu daerah. Karena tadi ada yang korupsi, karena tadi ada yang salah sasaran. Apalagi? Kurang tepatnya perencanaan. Oke, kurang tepatnya. Perencanaannya bisa apik, tenang. Bisa, misalnya, perencanaannya udah bagus banget gitu ya. Kurang gimana Indonesia itu punya dokumen banyak banget gitu ya. Tapi masih kayak gini. Kurang pengawasan. Kurang pengawasannya. Oke, implementasi tidak maksimal, kurang pengawasan. Apalagi? Apalagi? Pembangunan dilaksanakan atas dasar kepentingan kelompok tertentu. Oke. Pihak yang mengimplementasikan pembangunan kurang kompeten. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi? Kenapa bisa seperti ini? Ini saya sedang menunjukkan hasilnya ya. Indonesia udah membangun loh. Sejak zaman dahulu loh, sejak Indonesia merdeka loh. Lah kok masih ono sing kayak ngene? Jarene wis membangun. Tapi kok masih ada aja kemiskinan, masih ada aja orang yang aborsi, masih ada aja tadi ketidakmerataan. Kenapa bisa seperti itu? Ada lagi? Ada lagi? Yang mau menjawab? Pertanyaan saya, strategi pemerintah yang sudah dilakukan sudah betul atau tidak selama ini? Menurut kalian? Yo, menurut kalian strategi yang dilakukan pemerintah selama ini sudah betul atau tidak? Ayo, yang biasanya mengkritik pemerintah, yang biasanya mau demonstrasi, yang biasanya nulis komen di Instagram, yang bikin TikTok kemudian nyindir-nyindir, yuk jawabnya di sini. Jadi menurut kalian strategi pemerintah udah bener apa belum? Nanti tak suruh bikin TikTok itu loh yang lagunya apa? Welcome Indonesia. Nah, terus tuh. Kenapa bisa gini? Engko tugasnya ngono wae api monggo. Tuh nyanyi-nyanyi. Ya. Kenapa? Strategi pemerintah udah benar apa belum? Menurut kalian tinggal jawab aja loh, belum, udah. Ya, siapa yang mau jawab? Ada anak BEM di sini. Ada anak KMAP di sini. Mau sore itu jawab. Ya.
Tenang, nggak kena undang-undang ITE kok, nggak bakal. Kita berada di ruang virtual akademik, jadi segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Yo, nggak bakalan bocor kok ini. Belum betul strateginya. Oke, ada yang lain? Menurut Mbak Ina belum betul strateginya. Ada yang lain? Masih belum pas. Masih belum pas. Ngepas kayak gini piye ya? Tanya nanti. Oke, ada yang lain? Masih belum, ada yang belum, masih belum pas. Ada yang lain? Ada yang lain? Jawab, Bu. Monggo, Mbak Mufliha. Iya, sebenarnya kalau strategi, kalau dilihat dari perencanaan itu mah udah cukup banyak yang bagus ya Bu, udah lumayan bagus. Tapi dari implementasinya itu masih kurang banget karena misalnya banyak faktor juga dari misalnya kepentingan kelompok, terus aktor-aktor yang menyeleweng, terus ketimpangan gitu. Terus emang belum sepenuhnya baik juga perencanaannya, masih ada banyak juga yang belum sesuai, tapi yang sesuai pun juga banyak gitu Bu. Tapi yang benar-benar kalau menurut saya kurang itu implementasi yang sesuai apa yang direncanakan itu masih sangat kurang gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mufliha. Lihat kata kunci pertanyaan saya. Menurut Anda, strategi pemerintah sudah tepat atau belum? Kalau saya bilang strategi itu sudah dilakukan atau belum dilakukan? Sudah. Strategi sudah dilakukan? Belum. Strategi kamu untuk lulus ujian, gimana caranya? Jangan kejebak sama pertanyaan ya. Strategi, kalau kita bicara strategi di dalam konteks kebijakan itu bicara apa? Dalam konteks manajemen. Perencanaan perencanaannya. Jadi sebenarnya yang saya tanyakan kan konteksnya itu perencanaan. Jadi perencanaannya udah benar atau belum? Apakah perencanaan bisa dikorupsi? Bisa. Perencanaan dikorupsi ya bisa. Apakah perencanaan belum pas? Bisa jadi. Gitu ya. Pertanyaan saya, apakah strateginya sudah benar? Berarti kalau saya padanan katanya, apakah perencanaannya sudah benar? Lah, gimana sudah sesuai prosedur, Bu. Sudah sesuai prosedur. Lah prosedurnya piye? By riset dari kejadian lapangan, tapi dan lagi-lagi dalam tahap implementasinya sangat syarat kepentingan. Berarti pertanyaan saya, perencanaannya sudah benar atau belum? Sudah sesuai prosedur. Sudah sesuai prosedur gitu ya. Kalau prosedurnya dipolitisasi terus jadi gimana? Nah, itu hal yang tidak nampak, Bu. Hal yang tidak nampak. Oke. Jadi teman-teman, yang mau saya kemukakan adalah kadangkala pembangunan itu bisa jadi gagal, tujuannya tidak tercapai, bukan hanya karena implementasinya, tetapi bisa jadi karena perencanaannya juga yang tidak tepat. Kadang-kala kita sering nyalahinnya ke konteks implementasi, gitu ya. Implementasinya yang nggak pas, gitu kan. Karena Indonesia itu rajanya bikin dokumen. Kebijakannya banyak banget, gitu ya. Banyak banget perencanaannya, tapi dari implementasinya yang kemudian tadi. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya kita bisa mengukur perencanaan kita sudah benar atau enggak? Bagaimana kita tahu bahwa perencanaan ini syarat kepentingan atau tidak? Bagaimana perencanaan ini sudah sesuai dan tepat sasaran? Bagaimana perencanaan ini tadi sudah pas? Nah, mata kuliah kita lah yang kemudian akan mencoba menganalisis pembangunan kita itu perencanaannya udah benar atau enggak. Secara prosedur sudah betul enggak perencanaan itu dibuatnya seperti apa? Atau jangan-jangan perencanaan kita juga copy paste dari tahun-tahun sebelumnya atau dari tempat yang lain. Ya, saya sering dapetin tuh, kumpulkan perencanaannya dari satu kabupaten. Lupa
di belakangnya masih ada nama kota lain yang dia copy paste. Ya. Saya lagi nge-review satu kabupaten. Ternyata yang kabupaten di Jawa Tengah, tiba-tiba di dalamnya ada satu kata yang mungkin lupa, tidak ke-replace. Ya, itu isinya kota Batu. Wah, berarti ini nurun ke kota Batu. Akhirnya kan saya punya celah untuk melihat yang Batu kayak apa. Akhirnya dibuka, lah kok podo. Sama kayak bikin perda, bikin perbub gitu. Indonesia itu pinter banget, tapi tadi kadang pinternya ATM, amati, ya, tapi lupa untuk modifikasi. Nah, ini yang kemudian hati-hati. Jadi, teman-teman, saya hanya akan membawa teman-teman pada kesempatan ini pada arahan bahwa mata kuliah kita akan bicara terkait dengan pembangunan dari sisi perencanaan dan pembiayaan. Kita tidak akan ngotak-ngatik di implementasinya. Sekali lagi, kita tidak akan ngotak-ngatik di implementasinya. Kita tidak akan ngotak-ngatik di evaluasinya. Meskipun akhirnya ketika bikin perencanaan, mau tidak mau kita harus mengevaluasi. Yora, bikin perencanaan harus evaluasi. Lah tahun lalu gimana hasilnya? Oh tahun lalu gini, lah kemarin implementasinya seperti apa? Mau tidak mau sebenarnya ketika kita bicara perencanaan, akhirnya kita bicara implementasi, akhirnya kita bicara evaluasi. Oke, jadi gambar-gambar yang saya sajikan, pertanyaan yang saya sajikan sebenarnya hanya semacam overview bahwa mata kuliah kita itu akan bicara terkait dengan satu, bagaimana sih membuat perencanaan. Perencanaan yang baik itu yang seperti apa? Harus ada nilai-nilai apa sih di dalam perencanaan? Kenapa perencanaan itu bisa gagal? Hal apa saja yang harus kita perhatikan? Apakah perencanaan di satu kota, di satu kabupaten, di satu negara bisa kita terapkan dengan seenaknya di tempat yang lain, atau ada kriteria tertentu yang harus kita gunakan? Itu adalah hal-hal yang akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu intinya. Jadi yang saya berikan pertanyaan-pertanyaan tadi adalah semacam overview bahwa mata kuliah itu akan bergerak di seputaran itu. Nah, nanti gimana sih kalau teman-teman nanti di Menstra manajemen strategik itu bikin visi misinya seperti apa sih gitu kan? Membuat visi misi itu kan ada aturan mainnya, bagaimana bikin analisis SWOT dan lain sebagainya. Nah, di dalam perencanaan kita di dalam konteks ini kita lebih ke satu secara teoritis untuk mengetahui alurnya seperti apa, kemudian kriterianya seperti apa, kemudian perencanaan yang baik itu seperti apa yang harus diperhatikan, apa hal-hal yang paling mempengaruhi ketika melakukan proses perencanaan. Karena perencanaan itu juga bukan ruang yang hampa, ya, dia juga banyak sisi politik ada di dalamnya. Bisa jadi secara perencanaan karena ini udah masuk komitmen, ini dokumen, tapi kemudian ternyata dokumen tersebut dipolitisasi, bisa jadi. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya itu bentuk dari sebuah perencanaan, ya, bentuk dari sebuah kebijakan. Tapi tahukah teman-teman di dalamnya seperti apa? Nah, itu sebenarnya bagian dari perencanaan. Nanti kita simpan itu untuk pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan hari ini hanya untuk overview. Kita akan mempersiapkan materi untuk pertemuan besok, minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, saya meminta teman-teman untuk membaca, tugas teman-teman ya. Jadi hari ini saya tidak akan full, saya akan akhiri di jam 12. Teman-teman, saya minta untuk, karena kita jumlah jamnya itu 3 kali 170 menit ya. Kalau tatap mukanya memang 3 kali 50 ya, 150 menit. Tetapi sesungguhnya 3 SKS itu per minggu sama dengan 3 kali 170 menit per minggunya. 3 kali 170 menit ya, silakan dihitung berapa. Nah, itu 3 SKS. Jadi, teman-teman akan melakukan kerja mandiri. Kerja mandirinya adalah satu, ya, PR-nya, tolong baca segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan. Itu yang pertama.
Kalau sudah dibaca, kalau sudah dibaca, tolong kalian kemukakan yang sudah kalian baca tadi ke dalam satu slide aja, nggak usah banyak-banyak, satu slide gambaran, boleh tulisan, boleh karikatur, boleh gambar, boleh puisi, boleh nyanyian, entah apa itu. Yang penting itu menjadi satu slide yang isinya terkait dengan apa yang Anda pikirkan kalau bicara pembangunan. Oke. Kemudian tugas itu akan ditampilkan sebagai virtual background minggu depan. Ya. Nanti saya akan random untuk beberapa presentasi dari yang sudah dibuat. Tetapi ya satu, saya memaksa kalian untuk on cam. Itu strategi. Karena biasanya dosen ditinggal bobo. Gitu ya. Nah, jadi atau ditinggal masak atau ditinggal cuci piring. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman nah ini salah satu caranya adalah tolong dibikinkan slide terkait dengan pembangunan. Apa yang Anda pikirkan kalau bicara tentang pembangunan? Itu dulu. Ya, karena minggu depan kita masih bicara terkait dengan apa itu definisi pembangunan menurut para ahli, kemudian pendekatan pembangunan itu apa aja. Dan nanti kita akan bahas tadi Mbak Ina bilang modernisasi, itu konteksnya ke pendekatan pembangunan yang mana, apakah itu masuknya human centered development, apakah itu pembangunan berbasis ekonomi, apakah itu dependensi pembangunan atau yang mana, nanti besok kita akan cerita. Nah, saya hanya meminta teman-teman untuk menggambarkan kalau saya bicara pembangunan, apa yang terlintas dalam pikiran Anda, silakan boleh Anda baca dulu dari buku, boleh Anda searching dari internet, boleh silakan apapun, yang pasti saya meminta satu slide yang isinya adalah apa yang Anda pikirkan terkait dengan pembangunan, kemudian digambarkan infografis lah kalau gitu ya, atau dituliskan atau apapun itu, yang pasti itu bisa dijadikan sebagai virtual background Anda. Tidak perlu dikumpulkan karena saya akan melihat selama presensi, berarti sekaligus saya mengecek Anda mengerjakan tugas atau tidak. Itu dari virtual background. Pertanyaannya, Bu, saya itu pakai HP, nggak bisa pakai virtual background. Ya difotoin aja dulu. Nah, nanti itunya selama perkuliahan kalau misalnya sebelum dimulai, teman-teman bisa menggunakan apa namanya profilnya dengan virtual background itu terlebih dahulu. Jadi kalau di sini gambarnya Mas Malik dengan kacamata dan rambutnya pelah pinggir itu, nah bisa diganti dengan virtual backgroundnya terlebih dahulu. Kan sama-sama kelihatan, gitu ya. Nah, tapi kalau bisa teman-teman itu jadikan sebagai virtual background-nya sehingga saya bisa sambil mengecek tugasnya dikerjakan atau tidak. Sekaligus saya bisa mengetahui kalian memahami pembangunan digunakan dengan dari apa yang kalian pikirkan. Oh, Mas Jabar itu ternyata mengadopsi pendekatan human centered development. Dari gambarnya kelihatan. Oh, ternyata Mbak Ina itu mengadopsi teori ekonomi, pendekatan berbasis ekonomi. Nanti kelihatan dari gambarnya. Oh, ternyata dia dari bahasa yang digunakan udah kelihatan sebenarnya ya. Misalnya tadi Mbak Ina itu udah kelihatan dia mengedepankan pertumbuhan ekonomi ketika dia bicara modernisasi. Terus tadi ada yang bilang mensejahterakan, mensejajarkan. Dia menggunakan istilah dependensi. Itu pendekatan pembangunan yang dia kita bisa terbaca dari itu. Jadi sebenarnya apa yang kalian kemukakan itu bisa terbaca dari apa yang digambarkan atau diungkapkan. Sama ya, ketika negara bikin program itu bisa kelihatan pendekatan pembangunannya itu apa. Misalnya, ketika pendekatan pembangunannya itu adalah bikin program. Misalnya nih ada masyarakat, ada perempuan yang tidak berdaya gitu ya. Kemudian programnya adalah perempuan diberikan pelatihan, misalnya. Perempuan diberikan pelatihan keterampilan. Kita sudah bisa tahu bahwa pendekatan pembangunan yang digunakan itu adalah pendekatan pembangunan yang basicnya kalau saya pakai teori feminis itu teori liberal. Karena yang disalahkan perempuannya. Maka kemudian programnya untuk meningkatin perempuan. Bukan kemudian yang dilakukan adalah kebijakan dibuat. Nanti bisa kelihatan
oh dia sangat sosialis, oh dia sangat radikal, oh dia sangat liberal. Itu kelihatan. Jadi negara kita itu mengadopsi yang mana, liberal kah, sosialis kah? Dari sisi ideologi bisa kelihatan karena pembangunan, pendekatan pembangunan juga berkelindan dengan ideologi yang kemudian digunakan oleh bangsa kita. Nanti kita bisa kelihatan Jokowi itu pendekatannya yang mana, Soeharto itu selama 32 tahun dia pakai pendekatan yang mana, dan ideologi yang dipakai itu yang mana, itu bisa kelihatan dan teman-teman bisa menerjemahkan itu. Itu bisa terbaca dari apa? Dari Renstra, dari RPJMD, dari RPJMN,